Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul The Child atau The Childe dari Korea Selatan yang tayang pada tahun 2023 dengan genre action crime. Di dunia yang penuh huru-hara, ada manusia yang berjuang demi orang tercinta, tapi kebanyakan semua buta karena harta. Masalahnya, uang merupakan tahta yang berharga. Entah teman atau keluarga bisa menjadi musuh dalam seketika. Di ruangan, seseorang terikat. Dua orang lainnya menghubungi teman untuk segera membayar. Hujan kali itu membuat dua orang tak sadar jika Sandra lepas. Ia mendekat dengan kapak lalu menuntaskan cepat. Tak lama, orang dalam panggilan datang. Mengecek keadaan, mereka ingin keluar, tapi nggak bisa. Mereka semua sigap, cuma tetap kalah. Tersisa bosnya yang berusaha keluar. Pria yang tadi disekap menodongkan senjata. Walau mohon ampun dan berusaha merengek, nyawanya tetap hilang. Di tempat lain, pertarungan tinju berlangsung. Pria misterius yang tadi disekap juga ikut bergabung, melihat pertarungan sampai rampung. Petinju yang menang ingin pulang dan mendapati bayarannya. Ikut pertandingan ilegal demi mendapat uang, Marco pulang langsung cek ibunya. Ia lanjut makan. Pagi hari di panti Kopino, Marco bertemu dengan bapak panti. Ia bertanya keberadaan ayahnya. Cuma bapak panti belum mendapat informasi. Marco kesal, demi kelanjutan ibu, ia meninggalkan sejumlah uang untuk bertemu ayah. Ke bar, Marco ikut judi. Pria bule muncul menawarkan kerjaan, membobol toko perhiasan. Marco hanya mendengarkan. Keluar bar, Marco diamati. Di rumah, pesan masuk mengabarkan judinya kalah. Akhirnya, Marco ambil kerjaan si pria bule. Kehidupan membuatnya bertahan, melawan ketakutan demi penghidupan. Mencoba berbagai keuntungan dari segi yang bertentangan, sampai Marco mendapati serangan, dan ia terus melakukan pertahanan. Mencoba kabur dari tantangan, Marco tahu semua itu jebakan. Tertabrak mobil seorang wanita Korea, Marco selamat dari kejaran. Wanita itu membawa Marco ke rumah sakit untuk pengecekan. Esok harinya Marco ingin pulang. Wanita penabrak datang. Yunju memberikan amplop uang. Ia menebak Marco seorang Kopino, karena tinggal di Thailand tapi punya bahasa Korea yang bagus. Nah, Kopino itu orang keturunan Korea dan Filipina, di mana mereka terlihat rendah di mata rakyat Korea. Dapat panggilan dari Bapak Panti, Marco balik, mengembalikan uang yang pernah diberikan. Bapak Panti bilang ayah Marco mencarinya. Bapak Panti juga memberi kartu untuk Marco di Korea nanti. Ke rumah, sebuah mobil tiba. Pria misterius masih ada, memantau keadaan. Mereka masuk mengenalkan diri sebagai pengacara si ayah, menjelaskan jika ayah Marco sakit. Dua orang lainnya masuk memberikan amplop berisi visa dan paspor. Pengacara bilang mereka harus pergi hari itu juga. Ia juga sudah menyiapkan perawat untuk menjaga ibunya. Sedikit keberatan, tapi demi biaya operasi ibunya, Marco menurut. Di Korea, Han yang merupakan kakak tiri Marco mendapati kabar kalau Marco akan segera tiba. Han merupakan calon pemegang saham utama, membahas bisnis keluarga dengan asisten pribadi ayahnya yang sedang sekarat. Ke ayahnya, Han minta si ayah bertahan karena Marco sedang dalam perjalanan dari Filipina. Dalam pesawat, Marco dan pengacara di kelas bisnis. Dua asisten lainnya duduk di kelas ekonomi, yang rupanya pria misterius masih mengikuti. Waktu semua tertidur, Marco yang nonton dikagetkan pria misterius. Ia terus ngomong semua hal yang bikin Marco bingung. Cuma pria misterius bilang kalau ia adalah teman Marco. Ia juga bilang jangan sampai ketahuan kalau Marco seorang Kopino. Menyarankannya di Korea nanti berkomunikasi pakai bahasa Inggris dengan aksen Amerika agar terlihat berkelas. Tak hanya itu, pria misterius juga membisikkan sesuatu yang membuat Marco jadi bingung dan mikir lebih jauh. Sesampainya, pengacara menghubungi Yunju. Yunju bilang lagi ada pertemuan bisnis bersebelahan dengan wanita yang terus mengamati munculnya Marco. Di panggilan itu, Yunju menjelaskan ia sudah membereskan kekacauan dan rasa misinya kali itu selesai. Lanjut perjalanan, pria misterius masih ada, di mana Yunju lanjut ngobrol tentang rencana lainnya bareng wanita yang mengamati Marco tadi. Wanita itu diberi kotak, ia langsung pergi. Kini, Han bersiap. Di tanah lapang, ia menyiksa dan menghabisi para bawahan terpercaya yang sudah menghancurkan citra perusahaan. Dalam perjalanan, Marco mengamati sekitar. Asisten membuka obrolan tentang kematian, bertepatan dengan mobil yang melaju kencang. Ambil posisi sebelahan, Marco tahu pria misterius itu memberikan isyarat. Asisten agak kesal dengan pria misterius. Ia berkoar. Pria misterius senang meletuskan tembakan. Mobil jadi tak beraturan, masuk ke dalam hutan. Di setengah sadarnya, Marco lihat pria misterius menuntaskan orang, yang mana saat ini Han dimintai uang tebusan. Marco juga tersadar, melihat sekitar dan mencari jalan keluar. Pria misterius bersiul, lalu memainkan senjata. Bilang kalau mereka teman, pria misterius sengaja menghabisi orang dalam mobil tadi.
Bingung dengan keadaan, Marco teringat ucapan pria misterius di pesawat. Ia bilang Marco dibawa ke Korea untuk mati. Marco berusaha kabur, menelusuri hutan, dan bertemu dengan jalanan di mana pria misterius masih mengejar. Terus menghindar, pria misterius masih mengubur santai. Merasa lelah, di jembatan itu Marco terjun yang hampir tertabrak. Pria misterius ikut turun, pengejaran berlanjut. Terus lari mereka sama kuatnya, sampai pria misterius kewalahan. Marco sudah hilang dari pandangan. Di sisi lain, anak buah Han berhasil menemukan pengacara serta yang lain. Han cukup kesal karena demi mendapati Marco, manusia lain mau tebusan uang sebesar 10 juta dolar. Dokter dan perawat lainnya bilang sudah siap. Han ingin ayahnya bertahan sampai Marco tiba. Lalu ia pergi. Sekarang, Marco lihat telepon umum, berusaha menghubungi kantor pengacara, rupanya panggilan tersambung dengan Yunju. Yunju bergegas, Marco lihat sekitar, di mana pria misterius berhasil menyusul. Marco jelas kabur. Masuk ke jalanan sempit, mobil jadi terhimpit. Pria misterius jadi nyusul jalan kaki. Marco terus berlari, tapi pria misterius bisa melacak keberadaan dari sisi berbeda. Terus membuntuti sampai Marco kelelahan, ia terjebak. Masih berusaha menghindar, sebuah mobil muncul dan minta Marco naik. Pria misterius jadi balik ke mobilnya, berusaha mengejar. Ke Marco, ia sadar yang memberinya tumpangan adalah Yunju, wanita yang menabraknya di Filipina dulu. Masih bingung, Yunju bilang Marco akan tahu semuanya sebelum mati. Di perjalanan kali itu, Han sadar Marco bersama Yunju. Han beserta asisten lainnya jadi putar balik mengejar. Yunju menjelaskan mobil yang mengejar mereka adalah kakak tiri Marco yang minta Marco datang ke Korea menemui ayahnya. Mereka terus mengejar, mengepung jalanan. Yunju mempercepat mobil dan putar haluan, di mana pria misterius masih membuntuti. Yunju yang ahli mengemudikan setir masih memimpin jalanan. Mobil asisten terjungkir. Pria misterius berhasil mendekat, memberi isyarat dengan santai sebuah truk nyaris membunuhnya. Karena terkejut, pria misterius kehilangan jejak. Han beserta yang lain jadi mengikuti pria misterius, di mana Yunju dan Marco berhenti di tengah hutan. Di sana, Yunju buka obrolan tentang ayah Marco yang merupakan konglomerat besar di Korea. Ia sekarat akibat penyakit jantung yang diderita. Dalam lemahnya, Han berusaha mencari Marco untuk transplantasi jantung si ayah agar hartanya jatuh ke Han, karena adik tiri dan ibu tirinya sudah membuat surat kematian yang palsu. Nah, Yunju ini dulunya dipekerjakan Han untuk membawa Marco ke Korea, tapi Han yang buru-buru memberi misi ke yang lain. Menodongkan senjata, Yunju melanjutkan jika ia berbelok mengerjakan misi dari adik tiri Marco, wanita muda di bandara yang dulu pernah diberi kotak. Marco pasrah, cuma mobil lain mendekat, Marco melawan dan berusaha menghindar. Tapi Yunju masih berusaha melukai Marco. Pria misterius jadi ikut diserang. Kehabisan peluru, ia berusaha cepat kembali siap, tapi pria misterius yang menang. Terus berlari sampai di jalanan, beberapa mobil terlihat. Marco yang lelah jadi terkepung, ia jadi lemas. Marco dibawa pulang Han ke rumah mewahnya. Dalam keadaan diborgol dan terluka, adik tiri menatap kesal. Karena kekayaan yang mereka perebutkan, orang lain jadi korban kekuasaan. Marco tak bisa berkata. Si adik tiri juga mengambil kotak yang rupanya berisi pistol. Pria misterius juga terus melaju, sampai tertuju dengan rumah di tengah hutan, di mana tempat Marco berada. Han berusaha ngajak foto untuk terakhir kali, lalu suruh anak buahnya memulai misi. Marco tentu berusaha kabur, tapi langsung dibius. Dalam ruang operasi, semuanya disiapkan. Han mengawasi, ia minta tenaga medis ditambahkan supaya operasi berjalan cepat. Di mana dalam ruangan, Marco tersadar. Para medis tentu bingung. Minta tambahan dosis untuk obat bius, salah satu dokter disuntik, yang lain juga ditusuk. Beberapa pada kabur, asisten masuk. Mati dengan cepat, anggota medis itu adalah pria misterius yang menyamar. Ia membantu Marco untuk bangun dan menutup diri. Pria misterius bisa membaca situasi, di mana Marco masih setengah sadar. Han yang sedang berendam jadi keluar mengamati CCTV. Marco masih kesal ke ayahnya karena ia hidup sengsara dan saat bertemu malah mau diambil jantungnya. Pria misterius bergerak bertepatan dengan Han beserta asisten pribadinya yang membawa senjata. Mendengar teriakan Han, si ayah berusaha menahan, di mana Han tahu kalau pria misterius adalah orang yang minta tebusan 10 juta dolar. Mereka jadi keluar, Marco di depan sebagai umpan. Han jadi mengejek pria misterius miskin karena minta tebusan Marco. Masih tawar-menawar harga lebih miring, si adik tiri muncul. Menodongkan senjata, pria misterius sadar. Menghindari kerumunan, tembakan terus melayang. Han minta tembakan dihentikan. Ia paham adik tiri yang mulai. Dalam ruangan, sadar ayah Han tertembak. Pria misterius jadi mengamati setiap sisi, di mana ada CCTV. Han dan yang lainnya jadi masuk. Pria misterius bilang kalau pasukan Han yang lebih dulu nembak, dan kalau mau menyelamatkan ayahnya masih ada waktu.
Pria misterius cuma mau uang 10 juta dolar. Itu adalah hal mudah bagi Han. Maka, Marco bisa diambil. Mereka bisa melanjutkan operasi. Di keadaan mendesak, walau menghina, Han yang ingin kekuasaan jadi nurut. Han minta pihak perusahaan mengirimkan 10 juta dolar yang dalam sekejap uang masuk. Pria misterius menyerahkan Marco yang kebingungan. Marco dibawa paksa. Pria misterius jadi menyemangati dan bilang kalau Marco nggak akan mati di hari itu. Pamit pergi, pria misterius dihadang. Semua senjata memusat. Han rela kehilangan uang 10 juta dolar, tapi ia mau nyawanya ditinggal. Terus menghina, pria misterius berteriak menggunakan bahasa Filipina yang artinya merunduk. Marco mencerna bersamaan dengan tembakan yang berhasil melukai banyak orang. Terus melawan dengan gampangnya, pria misterius menghabisi pasukan Han meski berperang sendirian. Han ikut menembak tapi meleset. Lanjut adu kehebatan, dalam riuhnya Han siap membidik. Cuma pria misterius lebih cepat. Serangan terus muncul, Han kesakitan. Marco yang takut juga lihat keadaan, di mana Han berusaha duduk. Ia mengakui pria misterius adalah orang yang ahli dan hebat bela diri, menghabisi banyak orang seorang diri. Lalu Han mati dengan sendirinya. Marco mendekat ke pria misterius, seketika ia jadi manja minta dipopoh karena luka di kakinya. Pria misterius mau mereka segera keluar karena mereka nggak ada hubungannya sama manusia-manusia sampah di sana. Cuma adik tiri menghadang, ia mau membunuh Marco. Lalu pria misterius bilang kalau harta sudah jatuh di tangan adik tiri serta ibu tirinya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk diributin. Tapi si adik tiri berpikir kalau kedepannya Marco akan memeras mereka karena tahu kebenaran. Marco kesal, ia jadi menampar keras. Saat terjatuh, adik tiri tetap memanfaatkan kekayaan di segala keadaan untuk terus aman. Ia rela membayar pria misterius untuk membunuh Marco. Pria misterius bersuara, Marco beruntung tidak lahir dari keluarga yang haus kedudukan, karena Marco nggak ada hubungannya dengan mereka. Nah, plot twistnya, jadi dulu Yunju minta bantuan pria misterius untuk cari anak keturunan Kopino. Kemudian pria misterius minta tolong Bapak Panti ngasih anak yang pintar dan tahan banting. Kalau Bapak Panti bisa membantu, maka Panti Kopino akan dibangun lagi. Pria misterius meyakini dia akan terus ada di sisi orang yang nantinya terpilih, menjelaskan jika ia mau berbuat baik sebelum mati. Sampai bertemulah Marco, memberikan data dan mendapati uang. Dulu, pria misterius juga yang membantu Marco lolos dari jebakan pria bule. Lanjut berobat di klinik sambil menjalani misi, sebenarnya mereka juga sempat ketemu, tapi Marco nggak sadar. Marco marah, ia kesal. Pria misterius bilang semua berakhir baik. Uang 10 juta dolar juga buat operasi ibunya Marco. Ingin mukul, tapi pria misterius tahan. Ia mengingatkan, gak semua orang bisa dipukul seenaknya. Marco sebenarnya sedih, cukup terpukul karena lahir dari keturunan Kopino. Pria misterius jadi bilang kalau ia adalah Kopino juga. Tak lama batuknya kambuh, mengeluarkan darah. Tak ingin drama berlanjut, pria misterius mau keluar karena pesawat akan segera berangkat. Tahu gak ada hubungan darah, mereka jadi bisa keluar dengan mudah. Walau terpatah-patah karena luka yang diterima dan tertatih untuk berjalan, pria misterius minta Marco nyetir. Ke Filipina, Bapak Panti senang. Panti Kopino berhasil dibangun lagi. Marco juga menemani si ibu yang berhasil dioperasi. Sampai pria misterius tiba, mereka jalan berdua. Ngobrol bersama, pria misterius kembali batuk. Menolak diajak ke rumah sakit, pria misterius bilang ia sudah berobat ke mantri terpercaya, di mana mulai saat itu batuknya tidak mengeluarkan darah lagi. Bahkan rasa nyeri di dada juga hilang. Izin pergi karena waktunya tak lama lagi, pria misterius minta Marco terus hidup dengan baik. Karena ia sudah punya banyak uang, pria misterius mau Marco tidak ikut tanding ilegal atau judi lagi. Marco pergi diikuti pria misterius. Nah, di akhir cerita ada yang membagongkan lagi nih. Pria misterius bilang kalau ia jadi doyan makan, senang istirahat, tapi olahraganya juga kuat. Badannya terasa jauh lebih bugar. Mantri di sana bilang kalau pria misterius sudah sembuh dari sakitnya. Batuknya itu diperoleh dari perokok aktif yang berhenti. Si mantri menjelaskan selama ini ia memberikan multivitamin untuk kebugaran. Melanjutkan, jika di klinik sebelumnya pria misterius diberi obat yang salah, ia hanya ditipu saja. Pria misterius jadi tertawa, entah karena ditipu atau menyesal membantu orang. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film The Child atau Dechilde. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.